Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bisa diberikan nikmat oleh Allah berupa nikmat iman, Islam dan sehat walafiat. Alhamdulillah di siang hari ini kita dikumpulkan oleh Allah untuk dapat mendengarkan tausiah di acara Cahaya Hati Indonesia. Alhamdulillah Ibu. Ya. Yang pertama kita tadabbur dari surat Al-Anfal ayat 63 bahwasanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat hidayah yang Allah berikan kepada kita semua. Maka setiap hari kita berusaha agar senantiasa kita ini memohon hidayah untuk diri kita dan untuk keluarga kita. Ini begitu sangat pentingnya. Karena apa? Untuk kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perlu kita selalu memohon hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bermohon kepada Allah petunjuk yang begitu sangat luar biasa karena Allah Subhanahu wa taala yang jelas mengetahui kehidupan kita ke depan nantinya. Oleh karena itu penting bagi kita yang pertama adalah bermohon hidayah atas diri kita, keluarga kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala kita terlahir dari rahim kedua orang tua kita, ibu kita seorang muslimah. Bahwasanya kita semua ini kullu mauludin yuladu ala fitrah. Semua kita ini sebenarnya dilahirkan dalam keadaan fitrah, ya. Dilahirkan dalam keadaan suci. Fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Maka orang tua kita lah yang membuat diri kita ini jadi Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Oleh karena itu berterima kasih kita kepada orang tua kita bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala lewat wasilah kedua orang tua kita. Alhamdulillah. Kemudian yang berikutnya adalah kita harus punya persiapan. Ketika seseorang ingin masuk ke dalam agama Islam, seorang mu'allab yang ingin masuk ke dalam agama Islam, hendaknya ia bersyahadat. Ketika bersyahadat itu harus ada sebelum-sebelumnya itu 3 syarat minimal yang harus ia tekankan, yang harus ia miliki. Yang pertama sebelum syahadat, ini pelajaran untuk kita semua, terutama juga pengurus masjid, bahwasanya yang membimbing ketika syahadat, yang pertama yang harus ditanamkan adalah tidak ada unsur paksaan kita masuk ke dalam agama Islam. Ini yang penting. Tidak ada unsur paksaan. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 256, kata Allah, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan di dalam beragama. Artinya ketika kita membujuk seseorang untuk masuk ke dalam agama Islam, merayu seseorang untuk membujuk dia masuk ke dalam agama Islam, kita rayu dia, nanti kalau masuk agama saya gampang dah, nanti saya kasih duit, nanti saya kasih Indomie. Nah itu nggak boleh. Begitu juga kalau seandainya kita paksa dia untuk masuk ke dalam agama Islam, bahkan kalau seandainya sampai mengancam dia, itu nggak boleh. Maka yang pertama yang harus kita tekankan adalah tidak ada paksaan di dalam agama. Yang kedua adalah yang harus kita tanya sebelum kita bersyahadat, sebelum ada saudara kita yang mau masuk ke dalam agama Islam, kita tanya dia punya orang tua enggak? Dia masih ada orang tua enggak? Kalau seandainya ada, maka di dalam Al-Quran di surat Luqman ayat 15 dikatakan bahwasanya wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilm fala tuti'huma. Maka ketika ada orang tua kita, ketika kita masuk ke dalam agama Islam, orang tua kita belum dalam keadaan muslim, dia mengajak kepada kita untuk bisa masuk ke dalam agamanya lagi, fala tuti'huma, kita boleh menolaknya secara baik-baik.
Kemudian wasahibahuma fid dunya ma'rufa. Kita juga harus punya kewajiban berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Kita tetap bersilaturahim, kita tetap komunikasi dengan orang tua kita. Kita punya rezeki, kita bagi kepada orang tua kita. Dan mudah-mudahan dengan cara itulah ketika kita punya kebaikan-kebaikan atas orang tua kita, walaupun orang tua kita belum masuk ke dalam agama Islam, dia mendapatkan hidayah dari kebaikan kita. Ini Islam yang mengajarkan seperti ini. Ini agama kita yang mengajarkan seperti ini. Mengajarkan toleransi dari mulai keluarga. Maka jangan pernah mengajarkan agama Islam akan toleransi. Kenapa? Islam sudah jelas-jelas mengajarkan toleransi dengan sebaik-baiknya. Yang kemudian, yang ketiga adalah yang harus kita lakukan sebagai syarat untuk bersyahadat ketika ada seorang mu'alaf yang ingin masuk ke dalam agama Islam adalah harus punya konsekuensinya di sana, yaitu ada yang namanya ibadah. Ada yang namanya sholat. Kita kasih tahu di Islam ini ada yang namanya sholat. Kenapa? Di dalam Al-Quran dikatakan bahwasanya ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam dengan secara keseluruhan. Artinya dengan kita memahami ini, seorang mu'alaf bisa punya bekal ilmu ketika dia masuk ke dalam agama Islam. Begitu juga dengan kita yang telah masuk beriman kepada Allah dari semenjak lahir. Ketika kita punya pegangan ini semua, kita punya ilmu tauhidnya, maka ketika ada yang bertanya, kenapa engkau menyembah Allah? Kenapa engkau menjadikan Tuhan yaitu Allah Subhanahu wa taala? Kita enggak jadi bingung lagi. Kita tidak lagi yang namanya ragu lagi. Kita tidak lagi yang namanya goyah keimanan kita, tauhid kita. Maka banyak orang dari kita yang telah beragama Islam, kenapa kok sampai dengan Indomie aja pindah akidahnya? Masya Allah. Baik, terima kasih banyak guruku Al Mukarram.